Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Sahabat muslim sekalian dimanapun berada, sesungguhnya Al-Quranul Karim akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kesuksesan di dalam dunia dan juga di akhirat ketika orang yang diberikan Al-Quran, dalam hal ini adalah seorang muslim, mampu memaksimalkan kedekatannya dengan Al-Quranul Karim, mampu memaksimalkan interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Para ulama mereka mengatakan agar kita maksimal dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, ada beberapa tips, ada beberapa trik agar kita bisa maksimal dekat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah dengan mengimani Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya iman. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan orang-orang yang akan mempercayainya demikian adalah orang-orang yang beriman dengan yang lain. Kita tidak melihat bagaimana Al-Quran diturunkan, namun kita mengimaninya. Kita tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW menerima Al-Quran, namun kita mengimaninya. Kita tidak melihat bagaimana malaikat Jibril turun dari langit kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quranul Karim, namun kita mengimaninya. Maka iman sebelum segala hal ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran sangatlah penting, dan ini menjadi pondasi agar kita makin mudah dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan mudah, atau bahkan yang lebih jauh dari itu, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dicerna sama sekali oleh akal. Dibutuhkan keimanan, dibutuhkan hati yang senantiasa percaya penuh, yang senantiasa meyakini dengan penuh, yang senantiasa mengamalkannya juga dengan penuh. Lalu tips yang kedua agar kita makin dekat interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Setelah kita beriman, maka yang kedua, kita harus mengaplikasikan iman kita kepada Al-Quran dengan senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran Karim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertilawah, orang-orang yang senantiasa membaca huruf-hurufnya, orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayatnya dengan haqqut tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah. Ulaika yu'minuna bihi, mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Maka tidak disebut sempurna keimanan seseorang kepada Al-Quran kecuali dia senantiasa mendawamkan, membiasakan tilawah setiap hari dengan Al-Quranul Karim. Tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia tidak terbiasa tilawah dengan Al-Quranul Karim. Dia tidak akan mengenal secara sempurna siapa itu Allah. Dia tidak akan mengenal secara sempurna siapa itu Rasulullah. Dia tidak akan mengenal secara sempurna siapa itu malaikat, dari mana mereka diciptakan, apa tugas mereka. Dia juga tidak akan mengenal
hakikat Al-Quranul Karim itu sendiri, ketika dia tidak senantiasa tilawah, senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Langkah yang ketiga atau tips yang ketiga agar kita makin dekat istiqomah interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan menghafal sebagian dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Sesungguhnya Al-Quran ada pada dada orang-orang yang alim, ada tersimpan di dalam dada orang-orang yang kami berikan ilmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa menghafal Al-Quranul Karim adalah satu kewajiban buat umat Islam. Ya, dia adalah wajib atau fardu ain, sebagian dari Al-Quranul Karim, dan tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak menghafal sebagian daripada Al-Quranul Karim. Sebagian apakah itu? Sebagian Al-Quran yang kita maksudkan di sini adalah surah Al-Fatihah. Tidak sah, tidak diterima sholat seseorang ketika dia tidak hafal Al-Fatihah dan tidak mampu membacanya dengan benar, membacanya dengan salah, maka sholatnya tidak sempurna. Lalu langkah yang keempat, setelah kita beriman, setelah kita tilawah, setelah kita menghafal, langkah yang keempat adalah dengan memahaminya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sesungguhnya kitab ini Al-Quran kami turunkan kepada Muhammad agar menjadi sumber keberkahan, sumber kebahagiaan, sumber kebaikan yang tiada terputus. Dengan cara apa? Dengan cara difahami, liyadabbaru ayati, dengan cara mentadabburinya, memahami apa isi kandungannya, memahami apa sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surah Al-Fatihah misalnya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui surah Al-Muluk misalnya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Asr misalnya. Kita mesti mempelajari hal itu. Tentu kalau belum punya ilmu alatnya, kita bisa kembali merujuk kepada para ustaz, kepada para kiai, kepada para ulama yang ilmunya sudah matang, yang kompetensinya sudah sangat luar biasa. Agar apa? Agar kita makin mudah memahami Al-Quranul Karim, sehingga tidak ada lagi alasan, saya belum paham bahasa Arab, saya belum terbiasa membaca Al-Quran, saya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Apakah boleh saya memahami isi Al-Quran? Jawabannya adalah boleh, yaitu dengan cara bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah kita beriman, tilawah, menghafal, memahami, lalu yang kelima adalah dengan mengamalkannya, dengan menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan pada kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan agar kita tidak merusak di atas muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maka kita patuhi, kita tidak merusak bumi ini, kita tidak merusak alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita menunaikan salat dengan sebenar-benarnya penunaian. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka kita menegakkan salat dengan semua rukun, dengan semua sunnahnya, dengan semua wajib-wajibnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita bertauhid, agar kita memuliakan orang tua, agar kita berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka kita menyembah Allah dengan tauhid, maka kita berbakti, kita memuliakan kedua orang tua kita dengan sebaik-baik ihsan. Maka inilah pengertian dan sesungguhnya daripada haqqut tilawah, sebenar-benarnya tilawah, yaitu dengan cara mentadabburinya. Bagaimana cara mentadabbur? Bagaimana cara kita memahami isi Al-Quranul Karim? Cara yang paling mudah setelah kita membaca
beriman, membaca, menghafal, mentadabburi dan mengamalkan adalah dengan menyempurnakan tilawah kita setiap hari. Sisihkan waktu 5-7 menit untuk membaca terjemahan dari Al-Quran, untuk membaca isi kandungan Al-Quranul Karim. Temukan apa hal-hal praktis yang bisa kita terapkan langsung saat itu juga atau pada hari itu juga. Lalu tips yang berikutnya, tips yang terakhir adalah dengan mengajarkannya dan juga menyebarluaskannya kepada semua orang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan hanya mengajar saja, tapi juga mengajarkannya. Atau bukan hanya mengajarkannya saja, tapi juga dia harus mempelajarinya. Artinya Al-Quranul Karim sampai kepada kita dengan cara mutawatir, diajarkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dari generasi kedua ke generasi ketiga, dari generasi ketiga sampai generasi keempat. Tentu hal ini tidak akan terjadi tanpa berdirinya orang-orang yang menegakkan ta'lim Al-Quran, menegakkan dakwah dan nasyr Al-Quran, mendakwahkan dan menyebarluaskan apa itu dan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Maka sahabat muslim sekalian yang berada, inilah 6 tips agar kita maksimal interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Tidak peduli apapun latar belakang kita, tidak peduli dari mana kita lahir, dari keluarga apa kita lahir, selama kita bersyahadat, kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita satu-satunya, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, maka kita wajib mengimaninya, kita wajib mengiman Al-Quran, kita wajib beriman kepada Al-Quran, kita wajib tilawah Al-Quran, kita wajib menghafal Al-Quran, kita wajib mentadabbur dan memahami Al-Quran, kita wajib mengamalkan isi Al-Quran, dan kemudian kita juga wajib menyebarluaskan isi kandungan Al-Quran. Dengan demikian kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat dengan panggilan Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Kita akan diberikan syafaat melalui wasilah Al-Quran Al-Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.